Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar satu kutipan menarik dari buku The Venture Mindset. Fokusnya ke pertanyaan klasik nih di dunia visi. Pentingan mana idenya si kuda pacu atau tim pendirinya si joki? Nah, sumber kita ini nunjukin kalau visi, venture capitalist, itu punya pandangan yang mungkin agak lain. Katanya sih mereka lebih sering taruhan ke jokinya. Ayo kita lihat kenapa. Iya, ini menarik banget sih. Selalu jadi perdebatan ya. Tapi kalau lihat data sama pengalaman di lapangan, kualitas tim itu seringkali jadi faktor utama loh. Bahkan, kadang-kadang lebih nentuin daripada idenya sendiri atau pasarnya segede apa. Oh gitu ya. Coba kita gali deh. Tadi Anda bilang soal data. Sumber ini nyebut riset Ilyas Tribulaev dari Stanford ya. Angkanya lumayan tinggi loh, 95% visi bilang tim itu krusial banget. Malah banyak yang bilang itu faktor penentu sukses atau gagalnya. Betul, betul. Dan itu ngejelasin kenapa mereka eh, spend banyak waktu banget buat nilai timnya. Logikanya gimana tuh? Logikanya sebenarnya sederhana aja sih. Dalam dunia startup yang, ya Anda tahulah penuh ketidakpastian, ide sebrilian apapun kalau eksekusinya jelek ya ambyar. Sebaliknya, tim yang kuat, yang adaptif, itu sering bisa belok arah, istilahnya pivot gitu. Dari ide awal yang mungkin kurang oke, jadi sesuatu yang sukses banget. Contohnya ada? Nah, contoh paling sering disebut ya Slack. Itu kan lahir dari sisa-sisa game yang gagal total, namanya glitch. Tapi investornya, Excel Partners, mereka tetap percaya sama timnya di TinySpec, bukan sama ide gamenya. Mereka taruhan, ini jokinya pinter nih, pasti bisa nemu jalan lain. Dan bener kan? Nah, ini kan kontras banget ya sama cara pikir di, katakanlah, perusahaan gede gitu, di mana biasanya proses sistem SOP itu kayaknya lebih diagungkan daripada orangnya. Saya jadi keinget itu, prinsip manajemen ilmiahnya Taylor, yang fokus banget ke efisiensi proses, seolah-olah ya pekerjanya jokinya bisa diganti kapan aja. Atau kutipan Ford yang bilang nggak ada yang tak tergantikan. Kok bisa beda gitu ya pendekatannya? Iya, kontras banget. Dan itu menjelaskan kenapa cara kerja visi itu beda sama misalnya divisi R&D di korporat. Korporat kan biasanya didesain buat stabilitas, efisiensi, prediktabilitas, fokusnya ke sistemnya, kudanya. Sementara visi itu mainnya di area inovasi yang nggak pasti, risikonya tinggi, jadi di sini kemampuan si jokinya, timnya, buat adaptasi, belajar cepat, punya visi, terus tahan banting kalau ada masalah, itu jadi aset yang jauh lebih berharga. Jauh lebih penting daripada sekedar proposal bisnis awal yang kelihatan rapi di atas kertas. Di materi ini ada analogi bagus juga ya, soal eksperimen 3 pembuat anggur Cube itu. Mereka pakai anggur dari kebun yang sama, tahun panen yang sama persis, tapi hasilnya... Beda. Nah, itu dia, beda signifikan katanya. Ini nunjukin banget gimana sentuhan si joki, si pembuat anggurnya, bisa ngasih dampak besar, padahal kudanya sama persis. Pas banget analoginya. Dan prinsip ini berlaku juga loh di dunia sains. Contohnya, labnya Robert Langer di MIT. Itu kan terkenal banget sebagai pabrik inovasi banyak startup sukses lahir dari sana. Termasuk Moderna kan? Oh iya, Moderna dari sana ya? Iya. Nah, Langer itu secara terang-terangan bilang, strateginya adalah rekrut atlet terbaik, orang-orang paling top. Terus dikasih kebebasan buat eksperimen. Dia itu taruhan pada potensi orangnya buat nemuin terobosan. Bukan pada proposal proyeknya di awal. Lagi-lagi fokus ke jokinya. Oke, jadi kalau gitu artinya buat Anda yang mungkin lagi bangun startup atau tim, gimana nih? Kayaknya visi itu nggak cuma nyari orang pintar secara teknis ya, tapi juga orang yang punya karisma, yang bisa narik orang-orang hebat lainnya buat gabung. Betul sekali. Ada contohnya tuh Alex Rampell dari A16Z Andreessen Horowitz ya, visi gede. Dia sering lihat siapa aja yang berhasil direkrut sama si pendiri. Itu jadi indikator kualitas pendirinya. Jadi kemampuan rekrutmennya juga dinilai ya? Banget. Atau kisah Rene Casey itu, yang katanya karismanya kuat banget sampai orang mau gabung timnya, bahkan sebelum tahu produknya mau bikin apa. Kemampuan jual visi itu penting banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini gimana? Intinya sih jelas banget ya dari sumber-sumber ini. Dalam permainan taruhan tinggi di dunia startup, visi itu lebih percaya sama kemampuan si joki buat ngendaliin pacuan yang nggak pasti ini. Mereka sadar banget kalau kudanya, idenya, itu mungkin perlu dirombak, disesuaikan, atau bahkan diganti total di tengah jalan. Makanya mereka investasi besar waktu, energi, pikiran buat evaluasi potensi eksekusi tim, kemampuan adaptasi, kepemimpinannya. Ini bukan cuma investasi di rencana bisnis,
tapi investasi pada orangnya, pada jokinya. Menarik banget ya. Ini jadi bikin kita mikir juga nih. Mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin. Seberapa besar sih Anda atau organisasi Anda beneran bertaruh pada joki? Waktu rekrut orang, bangun tim, atau mungkin milih jalan karir sendiri, fokusnya lebih ke kuda, job desk-nya, rencana awalnya yang kaku, atau lebih ke potensi jokinya? Maksudnya kemampuan orang itu, kemauan belajarnya, kemampuannya adaptasi buat tumbuh di situasi yang nggak terduga. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut kayaknya.